1. Seorang perencana di Bappenas sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah. Dalam proses ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Melakukan evaluasi pembangunan periode sebelumnya. B. Menetapkan target pembangunan. C. Mengalokasikan anggaran. D. Menyusun program prioritas. E. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah pertama dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah adalah melakukan evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Hal ini penting untuk menilai capaian, mengidentifikasi tantangan, dan menentukan arah kebijakan yang tepat untuk periode selanjutnya. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam menyusun indikator kinerja, seorang perencana harus memperhatikan prinsip SMART. Kepanjangan dari SMART adalah A. Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. B. Specific, Manageable, Accurate, Reliable, Timely. C. Strategic, Meaningful, Attainable, Realistic, Trackable. D. Systematic, Motivating, Actionable, Result-oriented, Tangible. E. Structure, Monitorable, Adjustable, Reasonable, Transparent. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa SMART adalah akronim yang umum digunakan dalam perencanaan untuk memastikan indikator kinerja efektif. Kepanjangan yang benar adalah spesifik atau spesifik, measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, relevan atau relevan, dan time-bound atau terikat waktu. Kita masuk soal berikutnya. 3. Perencana di Kementerian Keuangan sedang menganalisis efektivitas kebijakan fiskal. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan instrumen kebijakan fiskal? A. Penyesuaian tarif pajak. B. Perubahan belanja pemerintah. C. Penetapan suku bunga acuan. D. Pemberian insentif investasi. E. Restrukturisasi utang pemerintah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penetapan suku bunga acuan merupakan instrumen kebijakan moneter yang menjadi wewenang Bank Sentral, bukan kebijakan fiskal yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang perencana di Badan Pusat Statistik menggunakan metode peramalan time series untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi. Jika data menunjukkan tren musiman yang kuat, teknik peramalan yang paling tepat digunakan adalah A. Simple Moving Average. B. Exponential Smoothing. C. ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average. D. Holt-Winters Method. E. Linear Regression. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode Holt-Winters sangat efektif untuk peramalan data time series yang memiliki komponen tren dan musiman yang kuat. Metode ini menggunakan 3 parameter smoothing untuk level, tren, dan musiman, sehingga dapat menangkap pola musiman dengan baik. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam konteks perencanaan pembangunan berkelanjutan, konsep triple bottom line merujuk pada A. Ekonomi, efisiensi, efektivitas. B. Profit, people, planet. C. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. D. Jangka pendek, menengah, panjang. E. Lokal, nasional, global. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa konsep triple bottom line dalam pembangunan berkelanjutan merujuk pada keseimbangan antara profit atau keuntungan ekonomi, people atau kesejahteraan sosial, dan planet atau kelestarian lingkungan. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan harus memperhatikan ketiga aspek tersebut secara seimbang. Kita masuk soal berikutnya. 6. Perencana di Kementerian PUPR sedang mengevaluasi proyek infrastruktur menggunakan analisis cost-benefit. Jika net present value atau NPV proyek adalah negatif, maka A. Proyek harus segera dilaksanakan.
B. Proyek perlu dimodifikasi untuk meningkatkan manfaat. C. Proyek sebaiknya tidak dilaksanakan. D. Proyek pasti akan menguntungkan dalam jangka panjang. E. NPV tidak relevan dalam pengambilan keputusan proyek infrastruktur. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa NPV negatif menunjukkan bahwa nilai sekarang dari manfaat proyek lebih kecil dari biayanya. Dalam analisis cost-benefit, proyek dengan NPV negatif umumnya tidak direkomendasikan untuk dilaksanakan karena tidak memberikan nilai tambah secara ekonomi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang perencana di Kementerian Perindustrian menggunakan analisis input-output untuk memetakan keterkaitan antar sektor ekonomi. Koefisien dalam tabel input-output yang menunjukkan jumlah input dari sektor I yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output sektor J disebut A. Koefisien Leontief. B. Multiplier efek. C. Elastisitas input. D. Koefisien variasi. E. Indeks ketergantungan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa koefisien Leontief, yang diambil dari nama ekonom Wassily Leontief, adalah nilai yang menunjukkan jumlah input dari suatu sektor yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output sektor lainnya dalam analisis input-output. Kita masuk soal berikutnya. 8. Perencana di Bappenas sedang menyusun strategi pengembangan wilayah. Teori yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi optimal terjadi di sekitar titik-titik pertumbuhan atau pusat-pusat industri yang kemudian menyebar ke wilayah sekitarnya adalah A. Teori pertumbuhan neoklasik. B. Teori ketergantungan. C. Teori kutub pertumbuhan. D. Teori keunggulan komparatif. E. Teori perdagangan internasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory, yang dikembangkan oleh Francois Proksch menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di sekitar titik-titik atau kutub-kutub tertentu dan kemudian menyebar ke wilayah sekitarnya melalui berbagai saluran. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja, seorang perencana di Kementerian Keuangan harus memahami konsep value for money. Aspek yang tidak termasuk dalam konsep value for money adalah A. Ekonomi. B. Efisiensi. C. Efektivitas. D. Ekuitas. E. Transparansi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa konsep value for money dalam penganggaran berbasis kinerja mencakup 3 aspek utama, ekonomi atau hemat dalam pengadaan input, efisiensi atau produktif dalam penggunaan sumber daya, dan efektivitas atau tercapainya tujuan dan sasaran. Transparansi, meskipun penting, bukan merupakan bagian dari konsep value for money. Kita masuk soal berikutnya. 10. Perencana di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang mengembangkan strategi mitigasi perubahan iklim. Manakah dari berikut ini yang merupakan instrumen ekonomi dalam kebijakan lingkungan? A. Command and Control. B. Pajak karbon. C. Moratorium logging. D. Kampanye penghijauan. E. Penetapan baku mutu lingkungan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pajak karbon merupakan instrumen ekonomi dalam kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk menginternalisasi biaya eksternal dari emisi karbon. Instrumen ini memberikan insentif ekonomi bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi melalui mekanisme pasar. Kita masuk soal berikutnya. Pelatih olah